Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Senin Legi ya. Kaitannya dengan ketika dia merem itu dia bisa melihat makhluk halus ya. Ya memang seperti itu konsepnya ya. Konsepnya seperti itu. Ketika kita merem, pikiran kita bisa istirahat, pikiran kita bisa tidur ya, istirahat ya, otomatis kita akan mampu melihat dimensi lain, otomatis kita akan mampu melihat dimensi makhluk halus. Itu adalah sesuatu yang biasa. Jadi tidak perlu Anda merasa wah atau bagaimana gitu loh ya, ketika Anda mengalami kondisi semacam itu adalah sesuatu yang biasa saja. Nah, ini bisa dilatih ya. Kalau Anda ingin melakukan itu bisa dilatih. Latihan apa? Meditasi. Ya, Anda bisa meditasi. Meditasi dengan mata terbuka, meditasi dengan mata tertutup. Nah, Anda harus bisa membedakan. Bagaimana ketika meditasi dengan mata terbuka ini sulit untuk kita masuk ya. Masuk ke dimensi makhluk halus, dimensi energi. Tapi ketika mata kita tertutup, kita bisa dengan mudah. Ini sebenarnya sesuatu konsep sederhana ya. Konsep bagaimana kita itu memisahkan ya, antara pikiran dan batin. Mana yang penglihatan pikiran, mana yang penglihatan batin. Penglihatan pikiran itu penglihatan yang dilihat oleh panca indera gitu. Itu pikiran. Penglihatan batin adalah penglihatan yang kita rasakan. Itu ketika kita terbiasa mengolahnya ya hampir sama gitu loh ya. Sama ketika saya melihat video ini gitu ya. Ini kan dimensi pikiran gitu loh ya. Nah, ketika dimensi batin saya aktif ya hampir sama juga ya. Penglihatannya hampir sama. Tapi lebih detail lagi gitu loh ya. Unsur-unsur yang tersembunyi itu tidak bisa disembunyikan ketika kita ini melihat dengan dimensi batin. Contoh misalkan kita melihat dimensi pikiran, mata terbuka, melihat tembok ini. Nah, batasannya tembok ini, di balik tembok ini sudah tidak bisa dilihat. Kenapa? Ya terbatas tembok ini, pikiran kita mentok di sini. Tapi ketika Anda tutup mata, ya, maka ini bisa tembus. Ya tergantung sebesar apa energi Anda. Mau tembus kemana saja bisa. Lah, ini namanya olah rasa. Ya. Nah, biasanya orang-orang yang ahli puasa, ya, ahli wirid, ahli zikir, ya, kemampuan ini aktif, ya. Dan kemampuan ini bisa berdaya guna, ya, bisa bermanfaat untuk, ya, melihat dengan penglihatan batin. Artinya untuk membuka mata batin itu dengan cara seperti itu. Ya. Cara melatihnya ketika Anda meditasi ya, coba pejamkan mata. Itu kan pasti berkecamuk, semuanya berkecamuk sampai Anda menemukan satu titik. Satu titik. Nah, ini biasanya ketika kita ini zikir gitu itu akan mudah loh. Kita zikir ini kan membaca satu kalimat misalkan subhanallah, subhanallah ya. Titik fokusnya ada di kalimat subhanallah, maha suci Allah ya. Mulut kita membaca subhanallah. Pikiran kita menerjemahkan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Batin kita, rasa kita sambung dengan Sang Maha Kuasa yang merasakan kemahasucian Tuhan. Nah, itu cipta rasa karso. Kalau ini Anda latih terus-menerus, mata batin Anda akan terbuka. Anda akan bisa masuk ke dalam dimensi makhluk halus, dimensi gaib, dimensi jin. Ya. Paham ya? Nah, ini kelihatannya sederhana ya. Tapi mau praktek no angel. Ya. Butuh waktu bertahun-tahun ya. Butuh latihan yang konsisten ya. Kalau Anda ingin melakukan ini, Anda butuh waktu yang konsisten. Lakukan yang secara istiqomah.
Nanti lama-kelamaan ya teman-teman sinergi pun juga akan mampu, akan bisa gitu ya. Jadi fenomena-fenomena kegaiban semacam ini tidak perlu Anda itu katakanlah ragu-ragu ya, apa tidak perlu Anda ini gumun ya, ojo gumunan gitu ya. Itu adalah sesuatu yang biasa. Ya, berarti kalau Anda misalkan sering mengalami kondisi semacam itu, berarti sensitif Anda itu sangat sensitif ya. Tinggal Anda asah lagi gitu ya. Tinggal Anda asah lagi supaya apa? Supaya menjadi lebih maksimal lagi. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi memang ketika kita ini memejamkan mata, ini kita masuk dimensi energi. Ya, dimensi tahap awal ya. Nanti kalau Anda bisa ketika memejamkan mata bisa fokus satu titik, ya lebih halus, berarti itu lebih rendah. Itu akan lebih jelas. Perwujudan penampakan itu akan lebih jelas. Ya, ini harus dilatih secara konsisten, dilatih secara terus-menerus. Ya. Ya, semoga teman-teman lagi paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.